Halo, salam jumpa dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan melakukan unboxing lagi. Ini box yang akan kita buka. Iya, dikirim dari daerah Pulau Jawa ya, Purwakarta tepatnya. Purwakarta itu Provinsi Jawa Barat. Nah, itu pengirimnya Walohcel. Box ini beserta isinya saya beli dari salah satu aplikasi belanja online yang berwarna hijau, Tokopedia lah ya. Mari kita mulai untuk membuka boxnya dengan cutter. Iya. Lanjut. Unboxing saat ini tidak kita lakukan di kebun ya, tidak di tempat seperti biasanya di bawah pohon jeruk karena cuaca saat ini lagi panas terik. Makanya di dekat rumah saja dilakukan unboxingnya. Sudah mulai terbuka, bagian luarnya sudah dibuka dan terlihat masih ada box di bagian dalam yang dilapisi dengan bubble wrap. Box bagian dalam ini berwarna hijau. Mari kita lanjutkan proses unboxingnya. Terlebih dahulu kita singkirkan bubble wrapnya. Kita sobek dengan menggunakan cutter. Yap. Perlahan lagi, hati-hati. Jangan sampai bagian dalamnya juga jebol dengan dihajar sama cutternya. Yap, sudah membuahkan hasil kerjanya kali ini. Iya, terlihat itu ada box. Mereknya apa ini ya? Kita sobek sempurna dulu. Kita keluarkan dulu dari bubble wrapnya. Iya, bubble wrap hampir tersingkir. Ini HP sebenarnya. HP-nya merek Oppo Reno 3 Pro. Warna hitam, random access memorinya 8 GB dan internal memorinya 256 GB. HP ini rilisnya sekitar bulan April tahun 2020, lebih dari 1 tahun yang lalu. Sudah agak lama juga sih. Waktu dirilis dulu harganya lumayan mahal, sekitar Rp8.999.000. Itu di flash sale aplikasi belanja online. Banyak bonusnya juga sih, seperti headset atau hands free dan potongan-potongan harga atau diskon-diskon lainnya. Dan kalau dihitung-hitung ya, barunya dulu waktu pertama kali rilis harganya berkisar sekitar 7 jutaan lah ya. Kalau sekarang harganya tidak sampai segitu. Setelah 13 bulan berlalu, harganya tidak sampai dari setengahnya dari harga waktu pertama kali rilis. Saya membayar sebanyak Rp3.795.400 agar gadget atau HP ini bisa sampai ke tangan saya saat ini dan kita lakukan pengambilan gambarnya atau pengambilan videonya saat ini. Segel plastiknya sudah terbuka dan coba kita keluarkan box lagi yang ada di dalamnya. Wah, ternyata yang bagian ini yang berwarna hijau ini cuma box penutup boxnya saja, membungkus boxnya. Yap, ini kita coba buka. Apa isi di dalamnya, apa saja kelengkapan atau paket pembelian yang terdapat di dalam box ini dengan harga Rp3.795.400. Iya, itu sudah terlihat HP-nya masih dilapisi plastik segel. Nah, di dalam kotak yang berwarna tipis ini panduan pengguna ya, semacam manual book atau petunjuk penggunaan dari HP ini terkait dengan fungsi-fungsi dari tombol atau apalah yang bisa kita operasionalkan dari HP ini.
fungsi-fungsinya maksudnya ya. Selanjutnya ini kartu garansi dan cara klaim dari garansinya. Yap. Itu merupakan nomor IMEI dari HP ini karena dual SIM ya. Oppo Reno 3 Pro. Ini IMEI-nya cocok dengan yang ada di dalam, yang tertulis di box bagian luarnya, sama dengan yang terdapat di kartu garansi. Itu ada QR code-nya juga, barcode apa namanya itu. Selain ini juga terdapat soft case yang terbuat dari karet lah ya, soft case yang transparan terbuat dari karet di paket pembeliannya. Coba kita perhatikan dulu IMEI-nya. SIM 1 dan SIM 2 nya yang ada di kartu garansi. Coba kita cocokkan dengan SIM 1 dan SIM 2 atau IMEI 1 dan IMEI 2 yang ada di box bagian luar. Cocok tuh. Buat apa lama-lama ini bang? Udah lanjut. Kelamaan bang. Yap. Setelah itu ada soft case nya. Dan selain soft case juga ada, nah ini SIM ejector yang seperti jarum ini untuk mengeluarkan tempat SIM-nya, slot SIM card dan slot memory card-nya. Nah, tapi kita tidak pakai saat ini karena saya tidak punya kartu atau SIM card lagi. Sudah dimasukkan ke HP yang lagi merekam gambar saat ini. Xiaomi Redmi Note 10. Yap. Paket pembeliannya lagi ada ini kabel data yang 30 watt. Kabel data untuk casnya ya. Kabel data bisa digunakan yang C USB. Ini hands free headset, juga ada yang bilang earphone. Apalah, yang penting cara kerjanya tetap sama, dicolokkan ke lubang kuping. Nah, kalau yang ini adaptor untuk mencas HP-nya, buat charger HP-nya. Made in China, original dari Oppo ini. Yap, itu paket pembeliannya. Nah, kita masukkan lagi ya. Soalnya nanti mau dipindahkan ke dalam. Ya, kita pakai buka. Yap, ini. Nah, kita setup dulu setting awal untuk penggunaan HP ini. Sembari melihat setting awal ini, kita bercerita dulu tentang kenapa membeli HP ini padahal sudah jadul. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, itu karena saya cukup kurang puas dengan Redmi Note 10 yang beberapa waktu lalu kita unboxing. Redmi Note 10 ini agak kurang gambarnya atau hasil kamera, gambar yang dihasilkan dari kamera Redmi Note 10 atau Note 10 ini yang saya pakai saat ini ya, yang saya pakai untuk pengambilan video saat ini, kurang memuaskan hasil gambarnya ya. Makanya saya coba ganti gadget lagi, ganti device lagi atau peralatan lagi untuk bikin video, menyalurkan hobi sekaligus untuk mendokumentasikan kegiatan selama beraktivitas di kebun sebagai petani. Alasan keduanya ya tentu saja spesifikasi dari HP ini cukup mumpuni, cukup sesuai dengan selera saya. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan saya untuk mengambil gambar, bikin video atau bikin konten di untuk YouTube ini, untuk diupload ke YouTube sebagai dokumentasi sekaligus untuk di-share dan bisa diakses oleh banyak orang. Nah, kita singgung dulu spesifikasi dari HP ini yang cukup menarik, setidaknya menurut saya ya. Kita mulai dulu dari jaringannya. Jaringan HP ini 2G, 3G, dan 4G, HSPA, dan LTE. Nah, HP ini Oppo Reno 3 Pro yang ini itu hanya yang 4G ya. Walaupun Oppo Reno 3 Pro ada juga yang 5G, tapi yang saat ini, yang saya pegang saat ini itu yang
4G-nya saja. Harganya agak lebih murah. Lagi pula, kenapa beli yang 4G? Kenapa tidak sekalian beli yang 5G? Aduh, saya cuma tinggal di kampung, di pelosok daerah Bapak Ibu. Belum ada signal 5G-nya. Jadi buat apa gadget canggih-canggih ada jaringan 5G-nya sementara tidak bisa digunakan karena jaringan 5G tidak ada. Jaringan seluler 5G belum ada di tempat saya ini. Ya, paling cepat 1 tahun atau 2 tahun ke depan lah baru bisa ada 5G di tempat saya ini. Paling cepat 1 tahun lah. Nah, sembari selama menunggu 1 tahun itu, buat apa saya pakai HP 5G di sini? Kurang relevan pakai HP 5G di tempat yang tidak ada jaringan 5G-nya. Kalaupun ke kota, palingan juga saya sebentar-sebentar di kota. Misalnya Padang. Ya, itu pun kalau di Padang kayaknya belum ada jaringan 5G. Jadi kenapa saya pilih yang 4G-nya saja, harganya lebih murah. Selain itu juga cocok untuk digunakan di daerah saya ini. Saat ini saya sedang melakukan proses scan sidik jari atau fingerprint untuk keamanan HP ini, untuk membuka HP maksudnya. Iya, susah juga ini, dasar orang gaptek. Jujur saja Bapak Ibu, baru kali ini saya pakai HP yang saya gunakan fingerprintnya. Walaupun beberapa HP sebelumnya ada fitur fingerprint, tapi tidak pernah saya gunakan. Baru kali ini saya gunakan fingerprint yang seperti ini. Fingerprintnya ada di dalam layar ya, tidak berada di luar atau di bagian belakang HP-nya, tapi in display, itulah istilahnya ya, in display. Fingerprint in display from Oppo Reno 3 Pro, Oppo Reno 3 Pro. Yap, sudah masuk. HP ini pertama kali launching maksudnya diperkenalkan pada tanggal 2 Maret tahun 2020, dan statusnya available, bisa dibeli atau didapatkan di toko-toko penjualan, toko resmi Oppo atau toko-toko telepon seluler lainnya itu pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Itu global. Kalau masuk ke Indonesia, flash sale di aplikasi e-commerce atau di aplikasi belanja online itu sekitar bulan April tahun 2020. Kita lanjut pada body atau HP ini, bentuk dari HP ini, ukurannya ya. Dimensi HP ini 158,8 kali 73,4 kali 8,1 mm atau 6,25 kali 2,89 kali 0,32 inci. Nah, secara keseluruhan bentang layarnya diagonal dari kiri atas ke kanan bawah 6,4 inci. Nah, HP ini ukurannya 6,4 inci. Kalau beratnya sekitar 175 gram. Ada Corning Gorilla Glass frontnya di bagian depan ini sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 plastik back atau plastik frame. Nah, framenya atau bezelnya ini dari plastik, dan bagian belakang HP ini juga terbuat dari plastik. Dual SIM, jenis SIM-nya nano SIM, bisa dual standby. Saat ini saya sedang mengetes tangkapan atau hasil kamera dari HP ini tanpa ada aplikasi-aplikasi lain, stok bawaan dari HP ini, tidak menggunakan aplikasi tambahan lain. Cukup jernih hasilnya. Itu saya pakai tadi kamera belakangnya, rear camera. Kalau sekarang ini mau coba pakai front kameranya. Yap, itu, aduh, kelihatan juga saya. Lah, saya di depan rumah ini. Yap, itu coba kita ambil foto selfie-nya. Itu kameranya ada dua, 44 megapiksel sama 2 megapiksel, double kamera untuk kamera depannya atau front kameranya. Yap, cukup jernih hasilnya. Nanti coba saya perlihatkan ya. Iya, tes.
Itu hasil dari gambarnya, lumayan jernih, lumayan keren. Lebih baik tentu saja lebih baik jika dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 10 atau Note 10 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, saat ini setelah masuk kepada setupnya tadi, langsung ada pembaharuan OS HP-nya. Nah, Color OS-nya tersedia, Color OS 11 itu yang miliknya Oppo. Kemudian Android-nya yang awalnya Android 10 bisa di-upgrade ke Android 11. Color OS-nya yang sebelumnya Color OS 7 atau 7. Nah, sekarang bisa di-upgrade menjadi Color OS 11 atau yang 11. Sekarang sedang dalam prosesnya ya. Sembari melihat itu, kita lanjutkan pembahasan tentang spesifikasi HP ini. Lanjut ya. Mengenai display, nah, atau tampilan layarnya. Layarnya tipe layar dari HP ini Super AMOLED 500 nits type-nya. Size-nya atau ukuran layarnya 6,4 inci. Resolusi dari layar yang 6,4 inci ini 1080 dikali 2400 pixel. Rasionya 20 berbanding 9. 405 ppi density atau kerapatan pixelnya. 405 kerapatan pixel. Di bagian depan itu LCD atau layarnya itu diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Pada pertama kali rilis, sebelum pas kita buka tadi, pas kita setup tadi, pas kita hidupkan tadi, sebelum di upgrade. Nah, pertama kali rilis itu platform yang digunakan Android 10 atau Android 10. Color OS-nya Color OS 7 atau yang 7. Sementara chipsetnya MediaTek, bukan Snapdragon ya, MediaTek MT6779V atau apa ini V. Kemudian Helio P95 12 nanometer. CPU-nya octa-core 2x2,2 GHz Cortex A75 dan 6x2,0 GHz Cortex A55. GPU-nya atau VGA-nya, kalau di komputer VGA, kalau di HP GPU-nya Power VR GM9446. Memorinya, slot card-nya micro SD-HC. Kemudian internal dari HP ini, memori internalnya 256 GB dan RAM-nya random access memory 8 GB. Cukup keren spesifikasinya sampai saat ini. Selanjutnya mengenai kamera yang sudah kita perlihatkan tadi, contoh hasil dari kameranya, tangkapan dari kameranya. Kebetulan saya tidak sempat bikin videonya. Nantilah kita bikinkan video dari dengan menggunakan HP ini. Kalau tadi kan sebatas pengenalan kameranya saja, kamera fotonya ya, maksudnya bukan video. Tadi sudah ada. Sekarang kita lihat spesifikasi dari kameranya. Kameranya ada 4 di bagian belakang ya, quad kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel. Selanjutnya kamera keduanya 13 megapiksel. Yang 64 megapiksel ini kamera wide-nya, wide, kamera yang lebar tangkapan lebarnya ya. Kalau yang 13 megapiksel itu kamera telefoto. Selanjutnya kamera ketiga 8 megapiksel itu ultra wide, ultra wide, super lebar, lebih lebar tangkapannya dari kamera wide tadi atau wide. 2 megapiksel kamera depth-nya ini untuk memperjelas tekstur dari gambar yang dihasilkan. Setelah itu ada dual LED flash, HDR dan panorama. Masih di kamera utamanya ya, kamera belakang. Kemudian untuk video bisa merekam video 4K 30 fps. Kemudian 1080 pixel 30 fps dan dilengkapi juga dengan Gyro Ace
ACE ini merupakan electronic image stabilizer atau penstabil gambarnya. Kalau saat ada goncangan ketika kita mengambil gambar atau videonya, ada ini sebagai ACE ini sebagai penstabilnya secara elektronik. ACE ya, bukan OIS. Kalau OIS optical image stabilizer. Kalau yang ini yang ACE. Ya lebih murah lah dibandingkan dengan OIS. Kalau OIS itu biasanya di kamera di HP-HP yang masuk kategori flagship, yang mahal-mahal lah, jauh lebih mahal dari ini. Atau yang terbaru juga ada itu yang keluaran Vivo V21, itu sudah ada OIS-nya, cukup terjangkau, tapi relatif ya harga terjangkaunya. Kamera depan HP ini ada dua, selfie kameranya ya, atau front kameranya ada dua. Kamera pertama itu 44 megapiksel. Kamera yang keduanya 2 megapiksel. Yang 2 megapiksel ini kamera depth-nya. Kalau yang 44 wide-nya, yang 2 megapiksel itu depth. Depth ini seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk memperjelas tekstur dari gambar yang dihasilkan oleh kamera HP-nya. Kalau untuk sound-nya HP ini, loudspeaker-nya ada, kemudian jack audionya untuk menancapkan earphone, headset atau handsfree. Jack audionya 3,5 mm. Kemudian ada wifi juga, ada bluetooth 5,0, GPS-nya ada, NFC tidak ada. Nah, bagi orang yang suka bertransaksi online melalui HP, fitur NFC ini sepertinya sangat penting, tapi bagi saya tidak. Itulah makanya kenapa saya juga memilih Reno 3 Pro ini, karena saya tidak membutuhkan NFC. Selanjutnya radio ada, USB-nya Type C. Ada juga USB OTG-nya on the go. Kemudian fitur lainnya fingerprint. Fingerprint ini seperti yang sudah kita lihat tadi, sensor sidik jarinya, under display atau di optical display, in display. Nah, jadi di dalam layarnya terdapat fingerprintnya. Selanjutnya ada pesan SMS bisa. Kemudian baterai dari HP ini berukuran 4025 mAh, jenis LiPo non removable. Kalau chargingnya seperti yang sudah kita perlihatkan tadi, peralatan untuk ngecas HP-nya fast charging 30 watt. Nah, maksudnya 50% HP ini bisa dicas dalam waktu 20 menit. Mulai dari 0 ya, mencasnya 20 menit, mencasnya dari 0 itu bisa mencapai 50%. Nah, jenis fast chargingnya VOOC 4,0. Saya juga kurang ngerti ini apa VOOC ini. Cuma yang jelas ini salah satu jenis fast charging yang cukup baik lah ya, sudah teruji standar internasionalnya. Standar internasional. Oke, selanjutnya warna dari HP ini ada 3 warna, ada warna biru, ada hitam, ada putih. Kebetulan yang saat ini saya pakai yang warna hitam, ya agak lebih netral lah warnanya ya. Nah, sebegitu dulu spesifikasi dari HP ini secara singkatnya. Setelah ini, sembari memperhatikan ini, nah itu sudah upgrade. Yang tadinya Android 10 pertama kali dihidupkan tadi, sekarang sudah Android 11 karena sudah di-upgrade. Kemudian saat dibuka atau dihidupkan pertama kali tadi, ada OS, color OS-nya itu yang khusus bikinan Oppo, tempelan disandingkan dengan Android 10-nya tadi. Color OS 7 sekarang sudah bisa di-upgrade menjadi Color OS 11. Yap, itu seperti yang terlihat di gambar. Android 11, Color OS 11. Itu sudah pertama kali kita upgrade tadi. File datanya sekitar 3,6 GB. Nah, selanjutnya
setelah di upgrade tadi, ada lagi upgrade berikutnya. Nah yang ini 1,6 giga untuk penyempurnaan sistemnya lagi. Berarti sejak pertama kali rilis pada tahun 2020 yang lalu, sudah 2 kali upgrade sistemnya di HP ini. Nah kita sudah dapat juga. Dan HP yang saya gunakan saat ini itu sudah Android 11, ColorOS 11 juga. Sekarang lagi proses tahap keduanya ya, upgrade OS ini, operation system maksudnya. Sistem operasi Android 11, ColorOS 11. ColorOS 11 ini khas atau bikinan Oppo. Kalau untuk Xiaomi ada MIUI. Nah kalau untuk yang Xiaomi, kalau yang ini ada ColorOS untuk Oppo. Nah begitulah spesifikasi singkat dari Oppo Reno 3 Pro ini. Selanjutnya kita bahas sembari memperlihatkan proses upgrade software ini, upgrade sistem operasi ini. Kita bahas dulu sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari HP ini ya. Kelebihan Oppo Reno 3 Pro, 8 GB RAM-nya, 256 GB memori internal. Kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu Super AMOLED panel layarnya dengan dimensi 6,4 inci. Untuk kategori HP apalagi yang keluar atau yang rilis pada tahun 2020 bulan Maret atau April, itu sudah termasuk keren. Karena banyak juga HP-HP, bahkan sampai saat sekarang masih ada HP-HP yang layarnya cuman IPS. Nah itu kelebihan yang pertama, layarnya Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya 1080 dikali 2400 pixel. Sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Selanjutnya daya tahan baterai yang luar biasa. Katanya sih begitu dalam catatan di atas kertasnya. Karena chipset atau CPU yang dipakai oleh HP ini, chipsetnya keluaran dari MediaTek jenis Helio. Nah itu MediaTek yang jenis Helio ini cukup hemat dalam penggunaan daya. Itu kelebihannya dalam penggunaan daya atau penggunaan baterai. Meski demikian, kekurangan dari chipset MediaTek Helio ini, MediaTek Helio P95, agak kurang kenceng. Kalau Bapak, Ibu atau teman-teman yang lagi nonton ini butuh HP yang kencang buat main game misalnya atau yang lain-lain, bukan berarti HP ini tidak bisa dipakai untuk main game ya. Bisa, hanya saja agak kurang kencang jika dibandingkan dengan Snapdragon yang keluaran dari Qualcomm. Nah itu Helio P95 keluaran MediaTek ini, daya tahan baterainya luar biasa, cukup hemat baterai jika dibandingkan dengan Snapdragon. Nah itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari antara keluaran MediaTek dengan keluaran Qualcomm, antara Helio P95 dengan Snapdragon. Snapdragon kencang, tapi daya yang dihabiskan atau yang dibutuhkan untuk kekencangannya tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Helio atau MediaTek ini. Nah selanjutnya pengisian cepat yang kompetitif. Pengisian cepatnya 30 watt chargernya pengecasannya 30 watt. Kita singgung sedikit juga dengan HP-HP yang keluaran terbaru, keluaran 2021 saat ini, seperti misalnya Xiaomi Redmi Note 10 yang saya pakai juga untuk mengambil gambar ini. Pas saya bandingkan proses pengisian baterainya, lebih cepat yang ini, mungkin karena baterainya lebih kecil ya. Baterai HP ini cuma 4000-an mAh, 4025 mAh, sementara kalau yang Redmi Note 10 itu 5000 mAh. Makanya agak lebih lambat pengisiannya dari Redmi Note 10. Tapi kalau penggunaan baterai lebih hemat
penggunaan baterai, lebih agak lama daya tahan baterai Oppo Reno 3 ini dibandingkan dengan Redmi Note 10 ini. Selanjutnya, sensor sidik jari di layar. Lumayan cepat tadi saya menggunakan sensor sidik jarinya atau fingerprintnya, lebih cepat karena in display, berada di dalam layarnya. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 10, sebenarnya ini bukan perbandingan yang relevan ya, bukan yang pas pembandingannya, karena Oppo Reno 3 Pro ini jika diperhatikan atau ditilik dengan harga saat ini, justru lebih pasnya jika dibandingkan dengan, dari segi harga, jika dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro, bukan dengan Note 10 biasa saja yang harganya cuma 2,4 jutaan waktu itu saya beli, atau sekarang 2,3 jutaan harganya yang baru. Tidak relevan, tapi saya coba membandingkan antara satu fitur dengan fitur yang lainnya saja. Kalau tadi yang kita bandingkan adalah proses pengecasannya. Pengecasan Reno 3 lebih cepat jika dibandingkan dengan Redmi Note 10. Ya wajar lah ya, karena Oppo Reno 3 baterainya cuma 4025 mAh, sementara kalau yang Xiaomi Redmi Note 10 itu 5000 mAh-nya, agak lebih lama. Nah, kualitas kamera belakang yang impresif, kelebihan Oppo Reno 3. Ya jelas lah ya, kamera belakangnya itu, kamera utama 64 megapiksel. Ada telefotonya, telefoto untuk memperdekat objek yang jauh, memperjelas objek yang jauh. Ada zoom hybridnya, hybrid zoom. Hybrid zoom. Mengenai hybrid zoom ini bisa dilihat lah di Google, tapi sekilas saja tentang hybrid zoom ini merupakan kolaborasi antara optical zoom dengan electronic zoom, electrical zoom. Nah, itu kolaborasinya antara electrical zoom dengan optical zoom, jadilah hybrid zoom. Kualitas kameranya cukup baik, cukup bagus jika dibandingkan, ya bukan pembandingan yang relevan sih sebenarnya dengan Note 10 Pro ini, dengan Redmi Note 10 yang saya pakai juga. Makanya saya upgrade HP. Yang saya butuhkan saya pakai HP Reno 3 Pro ini bukan untuk main game, cuma untuk mengambil gambar, bikin konten yang hasil gambarnya cukup menyenangkan, cukup smooth di mata. Nah, makanya ini pilihannya dan cukup ramah juga, cocok dengan isi kantong saat ini. Kalau 10 tahun atau agak 5 tahun ke depan mungkin bisa lebih dari ini lah ya. Amin, yang penting usaha ya Bapak Ibu. Kamera utamanya 64 megapiksel dengan teknologi pixel binning, yang berarti lensanya sebenarnya memiliki resolusi 16 megapiksel. Sementara lensa telefoto di ponsel ini hadir dengan kemampuan 2 kali optical zoom. Kemampuan dari kamera ponsel ini ya cukup bagus ya kalau menurut saya, meski kalau untuk tangkapan pada saat malam hari, pengambilan gambar pada malam hari itu kurang bagus, agak kurang baik ya, kurang baik. Tapi itu tidak masalah karena saya ngambil gambar, bikin konten tidak pada malam hari, pada siang hari saja. Selanjutnya kamera selfie-nya cukup keren, double, 2 kamera selfie-nya, itu bagian kiri atas layarnya ada 2 itu terlihat. Yang satu 44 megapiksel, yang satunya lagi 2 megapiksel. Yang 44 itu kamera wide, yang 2 megapiksel itu kamera depth-nya untuk memperjelas tekstur dari gambar yang dihasilkan. Kelebihan yang ketujuh, nyaman digenggam karena layarnya cuma 6,4 inci. Dan kelebihan yang terakhir, ini menurut saya ya, memorinya cukup lega, baik itu RAM-nya, random access memory yang 8 GB maupun internal memory yang 256 GB, cukup lega. Nah, itu kelebihannya kenapa saya memilih Oppo Reno 3 Pro ini. Kalau pertimbangannya cuma RAM, banyak HP yang
ukuran RAM-nya sama dengan Oppo Reno 3 Pro ini, namun harganya lebih murah. Macam Oppo Reno 3. Oppo Reno 3 yang biasa ya, yang tidak bukan Pro. Kalau pertimbangannya internal memori, yang 256 ada juga yang lebih murah. Seperti Realme C17. Cuman itu kekurangannya, RAM-nya cuma 6 GB dan hasil kameranya juga kurang bagus. Makanya secara subjektif saya lebih memilih Oppo Reno 3 Pro ini. Selanjutnya kita bahas kekurangan dari Reno 3 ini. Penggunaan chipset yang digunakan oleh HP Reno 3 Pro ini masih MediaTek Helio P95. Menurut sebagian orang ini cukup lambat proses antarmukanya, perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Tapi bagi saya itu tidak masalah, karena toh saya cuma buat ngambil gambar saja. Yap, itu kekurangannya yang pertama. Kalau kekurangannya yang kedua, ya hasil gambar, rekaman video pada kondisi low light di pencahayaan yang kurang itu kurang bagus. Bagi saya itu juga tidak masalah, karena saya tidak mengambil gambar pada saat malam hari. Saya ngambil gambar di kebun pasti pada siang hari dan saat cuaca cerah. Kemudian tidak ada NFC. NFC ini ya semacam semacam fitur untuk transaksi online melalui HP. Itu kekurangannya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang unboxing HP yang dulunya berharga 8 jutaan, sekarang cuma 3 jutaan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.